Salam UMKM, Assalamualaikum Mitra BC-ku, gimana? Masih sehat-sehat semua kan pastinya? Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang UMKM dan gimana caranya supaya bisa menembus pasar global, yaitu UMKM siap ekspor. Nah, di kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Ajeng. Saya akan menemani Mitra BC-ku semua untuk membahas dengan dua narasumber kita dari tim klinik ekspor Bea Cukai Kudus. Siapa aja? Aku kenalin ya. Yang pertama ada Mas Imaduddin Abdurrahman. Say hello dulu dong, Mas. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan yang satunya lagi ada Mas Martin. Say hello dulu dong. Halo. Sarangin. Nah, kita bertiga akan membahas tentang UMKM dan kesiapan UMKM untuk ekspor nih, Mas. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu nih, sebenarnya tim klinik ekspor Bea Cukai Kudus ya. Itu apa sih, Mas? Aku juga baru dengar. Coba, siapa yang mau jawab duluan? Mas Imad deh, yang paling deket dulu. Mas Imad, apa tuh, Mas? Oke, yang saya tahu nih dari salah seorang senior di sini, klinik itu singkatan dari sebuah kepanjangan, yaitu kemudahan layanan informasi kepabeanan. Jadi dibentuk dalam rangka memberikan fasilitas kepada para pengguna jasa supaya siapapun itu pengguna jasanya kalau ingin melakukan kegiatan kepabeanan, entah itu impor atau ekspor, itu bisa langsung menghubungi kami gitu. Oke, kayak sejenis narahubung gitu ya. Gitu, Pak. Bisa langsung datang, bisa menghubungi nomor WA kami, Instagram, dan lain-lain. Oke, udah terbentuk sejak kapan sih Mas Martin tim klinik Bea Cukai ini? Tim klinik ekspor Bea Cukai Kudus. Kalau untuk klinik ekspor sendiri sebenarnya sudah lama, Mbak. Saya belum kesini pun itu sudah ada tim klinik ekspor. Oh gitu ya. Ya, tetapi untuk tim yang asistensi UMKM ini benar-benar baru ya, Mbak. Karena sedikit cerita aja ya, ini ada latar belakangnya kenapa Bea Cukai Kudus itu mau untuk mengasistensi UMKM agar mereka itu bisa ekspor. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian kami Bea Cukai gitu ya, dari kepedulian Bea Cukai untuk para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Tapi untuk skop terkecil kita di bawah lingkungan kantor Bea Cukai Kudus gitu kan. Kemarin kan kita dunia ini sudah menghadapi pandemi yang begitu luar biasa dan Indonesia ini termasuk negara yang resilient gitu. Berhasil bertahan istilahnya. Resilient atau resilient, Mas? Ya, resilient. Okay, resilient malah diem ya. Gitu kan. Dan salah satu pilar yang berhasil menopang Indonesia itu UMKM. Nah, di sini kami sebagai Bea Cukai juga ingin melihat para UMKM ini selain berjaya di dalam negeri, bagaimana mereka bisa menembus pasar internasional juga. Seperti itu, Mbak. Ekonomi kerakyatan ya, Mas, ekonomi sirkular yang apa sih? Ekonomi kerakyatan gitu kan? Mungkin ekonomi gotong royong kali ya. Oh iya benar, ekonomi gotong royong. Oke, terus udah apa aja sih Mas yang udah dilakuin sama tim klinik ekspor Bea Cukai Kudus ini? Coba. Oke. Jadi untuk membantu UMKM bisa ekspor ini, dari Bea Cukai Kudus sudah berusaha untuk mencari nih siapa nih UMKM yang berpotensi untuk ekspor. Tapi perlu disadari ya bersama-sama bahwa masyarakat itu biasanya kalau didatangi oleh petugas, ya entah itu petugas dinas mana, apalagi Bea Cukai itu rata-rata takut, ini kenapa nih? Apalagi pakai seragam. Pakai seragam. Akhirnya kita dari tim klinik ekspor Bea Cukai Kudus menjalin kerjasama dengan beberapa instansi dari pemerintah daerah untuk bisa berkolaborasi mengumpulkan UMKM yang ada di bawah binaan dinas-dinas tersebut supaya bisa kita berikan penyuluhan dan asistensi siapa saja UMKM yang minat untuk ekspor. Oke, udah kemana aja nih Mas Martin kalau boleh tahu? Oh banyak sih Mbak. Terakhir aja ya kita bisa. Kalau kemana aja sebenarnya kami udah keliling-keliling. Saya bahkan pernah sampai ke Blora itu. Sepaku Jembara lah ya. Ya, Paku Jembara. Jauh banget tuh Blora, dikit lagi udah cukup. Oh iya ya. Yang terakhir kami menggandeng namanya itu FEDEP. FEDEP itu. Oh oke. Ya, singkatan dari apa tuh Mas FEDEP? Apa ya Mas ya FEDEP ya? Kalau istilah Forum Economic and Development ya. Ya, Forum Economic and Development itu di bawah naungan Bapeda Kudus. Nah, mereka punya sebuah forum dari UMKM itu banyak UMKM
yang mereka juga pengen ekspor gitu. Nah itu kami datengin, jadi datenginnya nggak kita BC seorang gitu. Nah, yang punya kan Bapeda Kudus, jadi kerja kita sama ada, ya Mas betul, ya? Berkolaborasi Bener banget. Jadi VDEP itu merupakan salah satu wadah UMKM yang ada di Kudus ya? Ya benar. Oke, berarti udah keliling ke 5 kabupaten ya Mas ya, kabupaten yang ada di bawah Bea Cukai Kudus. Betul. Nah, aku mau nanya nih Mas, penasaran banget. Emang kalau yang bisa ekspor itu apakah UMKM yang hanya menghasilkan barang aja atau gimana Mas? Enggak cuman yang menghasilkan barang aja, Pak. Jadi kebanyakan UMKM ini bisa menghasilkan produk, tapi tidak banyak yang bisa menjual produknya keluar. Oh oke, nah, pemasarannya yang masih banyak yang kurang. Nah ini nih peluang nih buat siapapun, pengusaha manapun yang pengen jualin produk UMKM, entah itu di pasar lokal maupun pasar internasional, silahkan, ini peluangnya terbuka sekali, sangat terbuka. Gimana tuh caranya Mas? Peluang terbuka tuh gimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai pelaku UMKM nih? Coba gimana Mas Martin? Sebagai pelaku UMKM itu ada beberapa hal sebenarnya. Istilahnya kalau di kami itu ada levelingnya. Jadi UMKM punya produk apa nih? Yang pertama itu kalau dilihat produknya kira-kira di luar kira-kira diminati nggak? Misal iya nih, yang terakhir contoh saja ini Mbak, ada namanya keripik pisang. Nah keripik pisang di luar diminati nggak? Ternyata setelah dicari-cari, kita searching banyak peminatnya. Nah kita jualnya bagaimana? Masa di bundel kresek gitu kan? Enggak kan? Nah level pertama adalah kemasan dulu. Nah packaging kemasan, ya betul. Harus kemasan dulu, cantik dan menarik. Kayak ini nih Mas, kayak ini nih. Nah boleh ya, bisa nih dilihat. Sudah terlihat salah satu contohnya ya, hasil dari binaan UMKM kita. Betul. Di ini packagingnya disesuaikan kira-kira di negara tujuannya seperti apa. Kemudian setelah packaging, bagaimana apa istilahnya? Mengirim pemasaran dulu Mas ya. Pemasaran dulu. Pemasarannya seperti apa? Cara paling gampang adalah sosial media. Nah, itu kita membuat semacam etalase. Posting di Instagram gitu bisa nggak? Ya, bisa. Kita buat posting Instagram untuk satu toko kita seperti apa itu. Muka toko kita kan di situ. Nah, habis itu kita pertemukan dengan buyernya, kalau udah dapat pengirimannya seperti apa. Nah, saat ini Bea Cukai juga sudah bekerja sama dengan kantor pos ya Mas Imad ya. Iya, betul sekali. Ngapain tuh Mas kerja sama kantor posnya dalam hal apa nih? Tentunya dalam hal pengiriman ya, karena kantor pos kan bergerak di bidang pengiriman barang. Jadi saat ini yang udah terjalin kerjasama adalah dengan kantor pos Kudus. Ketika kemarin sudah sempat dilakukan beberapa pertemuan dan telah disepakati untuk UMKM yang mau melakukan ekspor ya, itu akan mendapatkan tarif rate khusus. Wah. Gimana caranya Mas? Ada clue-cluenya nggak supaya bisa dapat tarif khusus tadi? Oh ada passwordnya. Apa nih? Dengerin ya teman-teman semua ya. Passwordnya apa Mas Imad? Passwordnya datang ke kantor pos Kudus, kemudian datang ke sana bilang, Kak saya mau ekspor, saya UMKM binaan Bea Cukai Kudus. Oke, dicatat di highlight UMKM binaan Bea Cukai Kudus. Oke, nanti dapat tarif yang spesial ya. Spesial ya. Apa cuman sama kantor pos aja Mas? Kita udah kerja samanya? Enggak cuma sama kantor pos. Jadi buat UMKM yang sudah jalan ekspornya, sudah lancar, sudah scale up ya istilahnya, sudah meningkat skalanya dan akhirnya bisa mengirim dalam partai banyak. Kita juga menyediakan kerjasama dengan beberapa pihak yang sudah berpengalaman dalam mengirim barang ke partai besar. Oh oke. Ya. Kalau masalah pembiayaan? Masalah pembiayaan sudah kita siapkan juga. Disiapin ya? Ya, jadi barangkali ada UMKM yang terkendala masalah biaya. Pak, saya masih susah nih biayanya. Gimana nanti pembayarannya? Termasuk juga permodalannya. Ya, kita sudah ada kerjasama dengan salah satu bank di Indonesia, BUMN ya, yaitu BNI, karena BNI juga punya program yang mendukung UMKM ekspor namanya BNI Ekspora. Jadi dengan kerjasama ini kami harap UMKM bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, jadi benar-benar kita udah berkolaborasi sama beberapa instansi ya Mas ya. Dan perlu dicatat juga nih mitra UMKM BC Kudus bahwa nggak usah
khawatir gitu ya Mas ya tentang UMKM-ku bakal bisa ekspor atau enggak nih, karena ternyata di Bea Cukai Kudus itu udah ada tim klinik ekspor yang akan dengan siap dan siaga untuk membantu mitra BCku untuk bisa level up UMKM-nya supaya bisa tembus ke pasar internasional ya. Contohnya apa aja nih Mas yang udah pernah kita bantu bisa ekspornya nih? Untuk contoh itu sebenarnya udah ada satu nih Mbak. Udah ada satu. Apa tuh? Kemarin tuh ini Mas ya, yang keripik pisang ya. Saya contohkan tadi ya. Itu mereknya Banana Icip. Boleh dicari di Instagram itu Banana ada itu. Icip. Iya, itu ke Singapura ya Mas ya. Singapura. Itu udah kita bantu sampai ke Singapura. Tapi untuk yang tahun ini yang kita mulai baru lagi itu karena program ini benar-benar baru ya Mbak. Jadinya masih banyak UMKM yang ketika kami asistensi ini istilahnya belum siap kalau langsung ekspor gitu. Jadi harus step by step gitu. Tadi kemasannya dulu, membuat etalase tokonya di Instagram atau di media sosialnya seperti itu. Jadi, wah, berarti tim klinik ekspor Bea Cukai Kudus ini benar-benar mengasistensi mulai dari nol ya Mas ya, mulai dari packagingnya, terus kemudian pemasarannya. Nanti ketika teman-teman atau mitra BCku udah siap untuk ekspor, akan dibantu juga ya pengirimannya. Kita udah ada kerjasama sama PT Pos, terus kemudian pembiayaannya juga kita udah kerjasama sama BUMN nasional gitu kan. Nah jadi tidak ada alasan buat teman-teman mitra BCku untuk ragu-ragu memasarkan produk UMKM-nya itu ke kancah internasional gitu ya. Nah caranya gimana nih Mas, buat mungkin ada teman-teman mitra BCku yang bertanya-tanya nih, wah aku kudu piye iki, apa yang harus aku lakukan gitu. Kita sebagai mitra BCku UMKM ini kita harus kemana nih Mas? Atau bisa menghubungi siapa gitu? Kalau pengen ekspor nih, udah punya produk, misal melihat aku udah siap ekspor gitu kan, boleh langsung datang ke kantor Bea Cukai Kudus. Search saja di Google Map, kantornya ada di sini nih, dekat Matahari, depan itulah ITJHK ya. Tuh, depan Masjid JHK. Boleh, atau bisa langsung menghubungi nomor Bea Cukai Kudus di sini atau yang tertera di layar ini, pokoknya dihubungi saja. Dari sosmednya bisa ya Mas ya. Tapi tunggu dulu nih, asistensi ini bayar nggak? Gimana nih? Gratis Mbak. Gratis. Semua layanan yang ada di kantor Bea Cukai Kudus itu gratis alias tidak dipungut biaya. Jadi buat mitra UMKM nggak usah ragu-ragu lagi kalau ingin berkonsultasi maupun dibantu untuk bisa ekspornya, langsung aja ya datang ke kantor Bea Cukai Kudus di Jalan Agil Kusumadia Kudus. Ada satu pertanyaan lagi nih Mas yang menggelitik nih dari tadi. Bisa-bisanya Bea Cukai kok ngurusin UMKM sih? Hubungannya apa? Oke Mbak, jadi gini, orang mau impor atau ekspor itu kan biasanya mikirnya, wah nanti ada Bea Cukai nih gitu. Ya kan, dihambat sama Bea Cukai nih. Nah padahal Bea Cukai itu untuk ekspor tuh sangat mendukung. Gitu ya, jadi orang-orang anggapannya wah impor aja dikenain pajak nih, jangan-jangan ekspor juga gitu ya. Padahal enggak ya. Sentuhan dengan Bea Cukai itu sangat minim untuk ekspor. Minim sekali. Makanya di sini kita ingin menjelaskan pada teman-teman mitra BCku UMKM supaya tidak salah paham bahwa nanti kalau teman-teman UMKM mitra BCku mau ekspornya kenapa ketagihan sama Bea Cukai, jangan sampai ada gitu. Oke. Berarti itu penipuan mengatasnamakan Bea Cukai ya teman-teman. Itu bukan dari kita ya. Jadi justru kita sebagai instansi pemerintahan itu yang bergerak di ekspor impor itu kita malah menstimulasi mendukung ekspor ini dengan tidak mengenakan pajak gitu ya, kecuali untuk barang-barang tertentu. Nah, terus emang cuma itu aja Mas Martin? Ada lagi nggak? Stimulasi Mbak. Saya tertarik dengan kata-kata Mbak Ajeng tadi, stimulasi. Apa sih yang diberikan Bea Cukai untuk menstimulasi ekspor UMKM ini? Jadi Bea Cukai ini kenapa terjun ke UMKM? Pertama tadi untuk mendorong UMKM bisa ekspor. Gitu ya. Kalau sudah ekspor, sudah jalan lancar, kita ada fasilitas yang bisa kita berikan kepada teman-teman UMKM. Fasilitas buat teman-teman UMKM. Nah, perlu didengerin nih mitra BCku. Apa aja Mas fasilitasnya?
Fasilitasnya ini tujuannya adalah untuk mendorong ekspor ya. Yang perlu digarisbawahi untuk mendorong ekspor. Untuk UMKM kita ada fasilitas KITE IKM. KITE IKM singkatan dari? KITE itu kemudahan impor tujuan ekspor. Oh, khusus untuk UMKM ya, untuk pelaku UMKM. Oke, cara dapatnya gimana, Mas? Cara dapatnya nanti silahkan datang ke kantor Bea Cukai, kemudian berkonsultasi dulu. Jadi kira-kira saya layak nggak nih dapat KITE IKM? Sambil membawa beberapa dokumen perusahaan, misalkan laporan keuangan, SPT tahunan dan lain-lain, silahkan disiapkan. Nanti akan diperiksa oleh petugas kami, teman-teman dari Bea Cukai Kudus, dicek dulu. Oh, ini yang kurang ini. Nah, sebelum mengajukan permohonan, nanti akan dicek ini. Nanti akan dikembalikan ke teman-teman mitra Bea Cukai UMKM. Tolong dilengkapi dulu ya. Kalau belum lengkap ya, Mas ya. Ya, nanti akan terjalin komunikasi via lebih intens via WA. Nanti kalau sudah dirasa komplit, lengkap, benar, baru diterbitkan fasilitasnya itu tadi. Belum. Oh, belum. Ya, gimana tuh, Mas? Baru dikasih kode, silakan diajukan. Oh, acceptance ya. Ya, silakan. Ini udah komplit nih, silakan ajukan. Nanti baru akan dilakukan pemeriksaan, kemudian sampai surat tujuan. Mungkin ini Mas, tambahan ya. Mungkin teman-teman UMKM pada bingung apa sih KITE IKM? Tujuannya apa gitu kan, kok udah sampai prosedur itu. Apa sih? Jadi kalau udah mulai membesar, usahanya udah mulai gede, berkembang. Kalau membesar itu kayak gemuk ya. Betul sekali. Aja ya. Betul. Kalau udah mulai berkembang gitu kan, ketika bahan bakunya udah nggak cukup nih dari Indonesia, misalnya mereka butuh bahan baku impor misalnya, impor tepung atau impor apa gitu kan. Impor kan kena pajak nih, tapi nggak kena pajak dan lain-lain. Nah, kalau pakai fasilitas KITE itu pajaknya ditangguhin, nggak kena pajak. Jadi bahan barangnya masuk dulu, betul, nggak bayar dulu, kita olah dulu di dalam, pajak, baru kita ekspor lagi. Jadi kan harus dapatnya lebih murah gitu. Benar. Jadi duitnya bisa muter. Nah, itu yang paling penting buat pelaku UMKM. Apalagi untuk IKM Mbak itu nggak cuma bahan bakunya, mesinnya aja juga. Diberi fasilitas buat mesin. Waktu mesinnya masuk di sini ya. Oke. Jadi peran Bea Cukai untuk UMKM itu kayak gitu. Kita memberikan stimulasi berupa fasilitas untuk memudahkan gitu ya teman-teman pelaku UMKM itu untuk impor barang nih. Impornya itu dalam rangka misalnya bahan bakunya dan juga mesinnya itu kita tangguhkan dulu. Impornya ya, pajak impornya dulu, biayanya dulu, pajak-pajaknya dulu, baru setelah itu bisa kita manfaatkan gitu ya, bisa kita puterin nih uangnya supaya lebih efektif dan efisien. UMKM tuh membesar. Iya, membesar, berkembang. Nah, tadi kan Mas Imad sama Mas Martin udah cerita nih kalau udah dalam pekerjaannya, tim klinik ekspor Bea Cukai Kudus itu udah keliling di 5 kabupaten ya Mas, yang ada di bawah Bea Cukai Kudus. Nah, kira-kira apa sih Mas yang sering ditanyakan, yang sering dikhawatirkan sama teman-teman mitra BCK yang punya UMKM ini, supaya barang-barangnya itu bisa go internasional gitu? Jadi banyak Mbak, setelah beberapa kali sosialisasi yang sudah diselenggarakan oleh instansi pemerintah daerah, di mana kita juga jadi narasumber di situ. Beberapa yang menanyakan itu UMKM tanya gini, Pak, gimana sih caranya kita ketemu buyer? Atau kita gimana caranya bisa kita dapat buyer? Caranya dari mana? Sedangkan kita belum tahu nih, kan? Nah, sebenarnya ada caranya cari buyer. Jadi ibarat kita cari buyer atau cari membeli itu kayak orang mancing. Gitu ya. Harus kita mancing kan udah harus siap dulu nih. Prepare ya. Umpannya sudah siap. Apa itu umpannya kan produknya sendiri. Jodohnya sudah siap. Jodohnya itu media pemasarannya juga harus siap. Kapalnya juga perahunya sudah siap. Nanti baru kita lempar umpannya, lempar ke kolam yang kira-kira mana nih banyak ikannya. Untuk bisa mencari mana nih kira-kira kolam yang banyak ikannya, atau daerah mana nih, atau negara mana nih yang kira-kira produk kita laku atau banyak diminati, itu juga ada caranya. Jadi sebenarnya nggak yang serta-merta langsung bisa ekspor gitu ya Mas, tapi ternyata emang ada beberapa
tahap dan beberapa persiapan yang harus kita matengin terlebih dahulu Betul. sebelum barang kita itu bisa go internasional gitu ya. Oke, berarti kita bahas satu-satu deh Mas. Contohnya mulai dari apa nih? Umpannya dulu lah ya, berarti barangnya dulu. Barangnya tuh gimana sih kriteria supaya dia tuh bisa laku di luaran sana gimana Mas? Kalau untuk barang ya Mbak, jelas kita harus istilahnya apa ya, melakukan research sedikit gitu di internet. Oke. Misal ya kayak tadi aja itu seperti contoh gampangnya adalah keripik pisang tadi atau makanan-makanan yang lain. Di negara-negara Asia sekitaran kita itu banyak diminati gitu. Nah, itu bolehlah dicoba ke sana, kira-kira daerah sana itu peminatnya banyak gitu kan. Udah, kalau barangnya udah siap, nanti langsung kita siapkan kemasannya. Oke. Kemasannya itu harus yang catchy ya? Ya, boleh menarik lah. Gitu ya? Menarik, atau paling gampang itu ya kita sediakan menggunakan kemasan bahasanya disesuaikan dengan negara tujuan gitu ya. Oh, oke. Betul, misal ke Eropa ya pakai bahasa Inggris gitu ya. Okay. Ya. Kalau kita kasih misal bahasa daerah kita dikit-dikit boleh lah, asal ada translate-nya gitu. Betul. Ya Mas, sesuai dengan bahasa yang digunakan di. Betul Mbak. Okay. Itu penting sekali karena mereka ya nggak bisa asal serta-merta beli ini apa sih bahannya apa kan nggak tahu gitu kan. Tuh, kemasan harus menarik, disesuaikan dengan negara tujuan. Kemudian setelah kemasan, tadi saya sudah menjelaskan, kita perlu etalasenya nih. Pemasarannya itu di sosial medianya. Yang banyak kami temui ya Mbak di lapangan itu kasus paling banyak adalah mereka udah bikin sosial media nih, Instagram. Udah bikin keren seperti apa, tapi masih nyampur gitu kan. Jadi punya ownernya sama usahanya tokonya, jadi satu gitu ya. Gitu kan. Udah bikin keren-keren produk nih, contoh udah nih bagus. Topi itu udah keren, fotonya produknya udah seperti bagus, apa ya, udah bagus. Tahu-tahu nyempil foto liburannya dia kemana gitu ya. Terus ada jadi anaknya kayak, gitu kan. Apakah jadi ini dijual gitu ya? Ini yang dijual yang mana nih? Iya, benar, yang dijual yang mana nih? Oh gitu ya. Berarti benar-benar kita harus memisahkan mana yang untuk pribadi, Instagram pribadi gitu ya, medsos pribadi sama medsos jualan kita gitu ya. Harus benar-benar dipisahkan juga. Dan tentunya kalau kita memasarkan di medsos itu low budget juga kan ya Mas ya. Maksudnya kita ya tinggal handphone aja gitu kan, dan cakupannya itu bisa lebih luas daripada kita memasarkan manual misalnya gitu. Oke, tadi udah tentang barangnya, terus packagingnya, terus apa lagi nih Mas setelah itu? Packaging, pemasaran, dan ini cara nyari calon pembeli. Oh, oke. Ini yang menarik nih, ini yang sebenarnya yang jadi banyak pertanyaan nih. Benar. Kuncinya. Current isunya ya. Apa nih? Kita ada beberapa anggota tim klinik ekspor nih. Ada yang beberapa kali udah ikut seminar di antara kita. Nah, dari seminar itu kita dapat ilmu nih. Gimana cara nyari buyer? Nah, jadi buat teman-teman mitra BCku pelaku UMKM yang mau ekspor, minat ekspor, silahkan teman-teman mitra BCku bisa coba cari di salah satu website namanya oec.world. Jadi gimana itu Mas? Dieja nanti. oec.world. Nanti di situ ada beberapa menu nih di website itu. Di menu itu kita coba pilih yang tulisannya TREEMAP atau Tree Map. Ya. Di situ nanti kita klik Tree Map, kemudian nanti akan muncul menu pencarian. Nah, di menu pencarian ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Apakah itu kita bisa mencari lewat produknya atau lewat negaranya, nama negaranya. Oh, jadi jenis produk yang mau kita jual itu apa, atau sasaran negara tujuan yang mau kita pasarkan ya? Atau negara kita nih, kita misalkan di Indonesia nih. Saya bikin jamu atau saya bikin kopi lah ya. Minuman lah ya. Minuman, misalkan ini ada kopi nih. Iya, kemudian ini udah lumayan nih kemasannya nih. Udah cantik ya. Udah cantik kan, udah. Dan juga udah ada bahasa. Ada bahasa. Iya, ini bahasa Indonesia ya. Ini udah ada izin-izinnya juga. Oh iya nih teman-teman mitra BCku yang harus digarisbawahi bahwa kalau kita mau ekspor juga kita harus concern dengan izinnya ya. Jangan sampai kita belum punya beberapa izin dan itu akan menjadi masalah juga di kemudian hari. Nggak bisa kita jadi terhambat gitu ya kita untuk ekspornya. Oke, terus Mas? Nah, dari website tadi pencarian tadi, kita misalkan nih dari negara Indonesia punya produk kopi. Saya bisa klik
di kolom pencarian berdasarkan negara. Nah, saya coba masukkan negara Indonesia nih. Indonesia. Kemudian saya klik pencariannya, tampilkan, nanti akan muncul seperti peta, Mbak. Peta. Iya, peta Indonesia nih ekspor apa aja nih? Wilayah-wilayah mana aja gitu? Iya, negara mana aja yang impor produk Indonesia? Gitu. Ya. Keren ya Mas ya? Wah, menarik banget. Aku juga baru tahu. Menarik ini. Kemudian di bawah negara-negara itu, porsi negara-negara yang impor dari Indonesia itu, bawahnya tuh ada kategori barangnya. Ada kategori tekstil. Udah detail banget ya Mas ya? Ada kategori barang-barang pertukangan, makanan dan minuman, itu ada. Kita tinggal pilih aja barang kita yang mana nih gitu. Nah, kemudian itu untuk mencari kolamnya. Tadi kan kita kita udah punya umpan, udah punya pancingan nih. Nah, ini kolamnya juga kita udah menentukan kolamnya di mana. Kolamnya udah terus ini nih kolam yang kira-kira banyak ikan nih. Nah, kemudian ada satu website lagi. Kalian teman-teman yang udah siap ekspor nih, produknya udah matang, udah siap ekspor, udah izinnya semua udah dipenuhi ya Mas semua ya. Dipenuhi, siap mensuplai ke luar negeri, kebutuhan luar negeri gitu. Itu ada salah satu website lagi yang website ini memuat informasi detail calon buyer. Wow, jadi, kayak database gitu ya? Berarti. Menarik ini. Jadi websitenya namanya TradeMap. Beda dari website yang tadi ya. Coba di spell Mas, diajar. Kita munculkan lagi. TradeMap.org. Menarik ini websitenya. Di situ kalau kita melakukan pencarian tanpa melakukan registrasi, tanpa login dulu, hasilnya akan terbatas. Jadi kita perlu registrasi, kemudian login. Dan nggak perlu khawatir teman-teman mitra BCku UMKM. Di situ tidak dipungut biaya, registrasi free, gratis. Saya sudah pernah mencoba sendiri. Langsung saja login dengan akun teman-teman. Nah, nanti dicari produk apa nih teman-teman yang mau ekspor. Ada kolom pencarian di atas, produknya apa, nanti diklik cari, akan muncul beberapa indikator. Nah, indikatornya kita nanti pilih yang ada kolom indikator, ada kolom apa lagi itu. Nanti kita klik kolom indikator, klik. Kita cari yang sesuai sama produk kita lah ya. Kita kan udah pilih produk ya di atas. Di atas. Nanti akan muncul pilihan nih, jenis produk yang sesuai dengan punya kita, yang laku di luaran itu apa aja. Ada nih kopi, misalkan kopi saya, kopinya sudah di roast ya. Roasted. Ternyata coffee. Ada juga di situ yang unroasted juga ada, yang raw juga ada, yang bijian juga ada itu. Nah, nanti kita klik aja karena di sebelahnya itu ada datanya, detailnya ya Mas. Di dunia ini jumlahnya berapa sih yang impor itu. Gitu. Ya, kalau kita klik produk itu, nanti akan muncul negara mana aja yang impor, kemudian sebelahnya ada perusahaan mana aja yang impor. Menarik nih. Sampai sedetail itu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pun misalnya nih kurang matang atau brandingnya kita kurang kuat ya, kita bisa cari-cari di situ ya, kira-kira aduh mana nih yang belum gitu ya, mana nih yang ada permintaannya tapi belum ada supply-nya gitu, ada demand-nya tapi belum ada supply-nya, bisa kita buat apa ya, benchmark dan pengembangan dari produk kita juga ya, supaya kita bisa masuk ke internasional tadi ya. Sebenarnya udah mantep ya Mas ya. Mungkin ada beberapa teman-teman dari Mitra BCku tuh yang apa ya, mungkin kurang update. Contohnya aku sendiri nih itu juga baru tahu nih ternyata tuh ada dua website itu ya, dan itu sangat membantu juga. Jadi nggak ada salahnya teman-teman Mitra BCku itu untuk sering-sering searching, googling itu ya Mas, sambil jalan lah ya, sambil kita memasarkan juga, kita perbaikin supaya kita bisa tembus pasar ekspor. Oke, itu dari barang udah, packaging udah, kolamnya udah. Terus apalagi nih Mas supaya apa nih untuk meroketkan gitu supaya bisa cepet langsung gitu, apa aja nih? Pemasaran udah ya Mas? Udah. Iya, udah. Mungkin kalau cara pengirimannya perlu dipikirin nggak sih Mas? Untuk cara pengiriman itu sebenarnya ada istilahnya apa ya, semacam bukan teknik ya, tapi kita harus memperkirakan. Biasanya kita pikirannya luas ke depan aja ya. Kita mau ekspor dikit-dikit gitu kan, pasti kan kita kasih
kemasan ya, kardus atau karton. Nggak mungkin nih cuma kirim cuma bener. satu ya. Nah, terus satu cuma kemasan. bubble wrap kresek, bubble wrap doang lagi ya ampun. Nah, Terus, kita harus memperkirakan dimensi kardus yang mau kita kirim seberapa. Dalam satu kardus itu isinya berapa gitu kan. Karena nanti kalau kita yang paling kecil aja kita lewat kantor pos, itu kan biaya pengirimannya per dimensi. Oh, dimensinya ya. Semakin besar kan pasti semakin mahal. Kita harus perhitungkan itu. Kemudian beratnya juga perlu diperhitungkan. Nah, itu yang perlu di apa ya istilahnya? Diatensi di situ. Kemudian ketika penentuan harga barang nih, misal kita udah dapat buyer, kita mereka nego-nego dapat barang, jangan lupa masukin ongkos kirimnya itu ke harga barang kita. Takutnya harganya segini, kita lupa. Oh, iya ya, kita belum masukin ongkos kirim itu. Istilah Jawanya nombok ya, kita jadi nombok ongkos kirim nombok, ya, gitu jangan sampai kan. dong ya. Atau dikasih tahu aja, Pak ini belum termasuk ongkos kirim itu. Bisa. Kemudian setelah itu mungkin yang teman-teman mitra BCku yang UMKM pada bingung, Pak kalau ekspor itu kita terkendala aturannya seperti apa gitu lah. Aturannya sama ada biaya tambahannya nggak jangan-jangan dikenain kan? pajak nih, aku mau ekspor malah dipajakin gitu ya Mas? Impor aja dipajakin ya? Apalagi ekspor, coba gimana ekspor klarifikasinya gitu nih Mas, jadi ekspor tuh ada pajaknya nggak sih? Sebenarnya ekspor itu gratis ya? Gratis, mau ekspor tuh tidak dikenakan biaya apapun kecuali untuk produk-produk tertentu ya, rotan, biji kakao, kemudian hasil tambang. Nah itu, tapi kan nggak mungkin UMKM main di hasil tambang ya Pak ya. Itu udah nggak UM lagi udah perusahaan besar ya, itu udah perusahaan gede ya. Terus seperti itu. Jadi ya sebenarnya juga kita sebagai pihak pemerintah itu sudah memberikan stimulasi ya Mas, supaya ekspor kita itu bisa naik, yaitu dengan cara tidak mengenakan biaya, tidak mengenakan pajak untuk ekspornya gitu, supaya harga kita di luar sana itu bisa bersaing gitu kan. Betul sekali. Benar. Terus pesan-pesannya nih buat mitra BCku yang punya UMKM, kira-kira apa nih supaya mereka itu optimis, semangat, atau kalau enggak yang masih bingung-bingung, apa nih pesan dari Mas Imad nih? Untuk teman-teman mitra BCku UMKM yang minat untuk ekspor, yang perlu disiapkan pertama adalah produknya dulu. Ya, ibarat kita mancing harus siapkan, matengin dulu umpannya gitu dulu ya. Umpannya dulu. Ada sebuah cerita nih dari kegiatan sosialisasi tempo hari dari UMKM di Kudus nih. Yang bersangkutan bapaknya sudah mendapat calon buyer dari Cina. Kemudian dari Cina tersebut calon buyernya minta spesifikasi produknya seperti ini. Nanti dikirimnya dengan term apa itu, FOB atau apa itu. Nah, ketika kita nggak tahu nih apa yang diminta calon buyernya, produknya kita nggak siapin dengan benar sesuai request calon buyer, dan kita nggak tahu, kan akhirnya batal Mbak. Sayang banget ya. Iya. Jadi itu udah partai besar. Kalau nggak salah 2 atau 3 peti kemas itu. Wow, udah ada yang sampai 2 kontainer ya. Kontainer, karena bapaknya memang pengusaha yang cukup ramai lah, cukup besar ya di sini. Barangnya cukup diminati ya Mas ya. Iya, di sana. Ternyata hanya karena dia kurang prepare, kurang ready gitu ya, itu bisa ternyata efeknya juga sebesar itu gitu ya. Berarti memang teman-teman mitra BCku harus personal brandingnya, barang-barangnya itu yang harus kita punya itu benar-benar yang harus bernilai tambah gitu ya Mas, dan mempunyai ciri atau spesifikasi khusus sendiri harus yang bikin bikin barang kita tuh unik dan digemari sama pasar mancanegara gitu. Betul. Kalau dari Mas Martin apa nih Mas? Pesan saya untuk rekan-rekan mitra BCku UMKM, jangan takut ekspor. Ekspor itu mudah. Ekspor itu mudah. Sebenarnya mudah gitu kan. Asal semuanya udah siap, ekspornya itu benar-benar mudah. Kalau bingung, datang aja ke kantor Bea Cukai Kudus, pasti dibantu.
Pasti gitu. kita bantu. Gitu. Dan bantuan ini, maksudnya pelayanan ini, asistensi yang kita berikan itu gratis ya Mas ya, tidak dipungut biaya apapun. Betul. Jadi nggak usah sungkan atau takut kalau misalnya belum ada kesempatan untuk datang ke Kudus, yang mungkin dari Blora atau dari mana yang jauh-jauh, itu bisa WA ya Mas ya, ada nomor WA-nya kan ya. Nanti akan kita tampilkan di bawah sini, atau bisa juga kita langsung ke medsosnya, ke Instagram Bea Cukai Kudus juga bisa. Di Facebook juga ada ya Mas ya. Ada. Ya, jadi untuk mitra BCku tetap semangat dan jangan takut untuk ekspor, karena UMKM bisa ekspor. Bisa ekspor. Nah, itu tadi obrolan kita tentang UMKM dan tips and triknya untuk bisa tembus pasar internasional. Kita ucapin terima kasih buat Mas Imadudin dan Mas Martin yang sudah bersedia untuk nge-share nih ke kita semua tentang UMKM ya Mas ya. Dan semoga teman-teman mitra BCku juga akan semakin semangat buat membesarkan, mengembangkan UMKM-nya itu ke kancah internasional. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMKM. BCku, BC kita. Selamat UMKM Week. Banyak komen miring, fokus berprestasi. Target penerimaan terrealisasi. Buktikan ke semua bahwa kita bisa laksanakan amanah yang diberikan negara. Pelayanan prima untuk pengguna jasa, yeah. Belajar kita.